Wah gila, ini kayaknya salah satu leak terbesar yang kita dapatkan dari cerita Avengers Doomsday. Ini menarik banget karena dia akan menceritakan jeruan-jeruan ide cerita dari Avengers Doomsday. Dan kalian simak video ini sampai selesai karena kita dapatkan dari situs thecomiccircus.com. Ada seseorang namanya Alex Perez. Dia ini sering banget kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan dia ini punya kenalan orang dalam di Marvel banyak banget, dan dia juga salah satu insider dari thecomiccircus.com. Dan kebanyakan ya bocoran-bocoran diberikannya itu 80%, 70% benar. Jadi kali ini kebetulan ada beberapa fans yang menanyakan di Discord terkait dengan jalan cerita dari Avengers Doomsday, dominasi dari Dr. Doom dan juga Kang. Ini apakah masih ada nih dominasi dan juga peran Kang di dunia Avengers Doomsday? Dan dia ngejawab sesuatu yang bikin gue tercengang. Hah? Beneran kayak gitu gitu. Dan sekarang langsung saja tanpa berlama-lama lagi, pastikan kalian simak sampai selesai. Gue akan bacakan ke teman-teman beberapa jawaban dari Alex Perez ini, dimana dia mengatakan bahwa inti yang dia katakan MCU sedang terjebak dalam siklus tak berujung atau endless cycle. Wow, apa maksudnya itu? Dimana dia menjelaskan bahwa setelah perang multiverse, He Who Remains selalu menang. Artinya, He Who Remains sampai detik ini masih berperan penting. Entah nanti case-nya masih tetap Jonathan Majors, yang gue yakin masih tetap ya. Karena memang sekarang dia baik-baik aja, hubungannya sama Disney baik-baik aja, dan sekarang kasusnya udah selesai. Atau justru si Kang-nya justru di recast sesuai dengan rumor selama ini, kalau memang Marvel benar-benar kekeh akhirnya nggak mau mengambil aktor yang bermasalah dalam tanda kutip. Dan di sini jelas banget bocoran pertamanya adalah setelah perang multiverse. Artinya perang multiverse itu bisa saja terjadi di Secret Wars atau sekarang atau setelah Loki season kedua. He Who Remains selalu menang. Kenapa gue yakin ini? Karena memang di beberapa adegan dialog di Loki season pertama ataupun Loki season kedua itu selalu ada He Who Remains mengatakan bahwa kamu berpikir aku jahat, tunggu kamu ketemu dengan varian saya. Berarti selama ini Loki akan berperan bertemu dengan variannya, kita akan bertemu dengan varian dari He Who Remains seperti Kang yang kita lihat di Ant-Man 2 Quantumania. Dan ada beberapa dialog juga yang dia mengatakan bahwa sebenarnya kita sekarang ini terjebak dalam loop. Artinya dalam suatu lingkaran. Jadi kayak konsep waktu dan juga multiverse dari MCU itu bukan lagi linear atau apapun vertikal, horizontal dan sebagainya, tapi bulat. Jadi berkeliling, keliling, setelah kehancuran balik dari awal lagi. Setelah para hero menang, akhirnya kehancuran, He Who Remains kalah, tapi balik lagi ke titik satu. Dan itu kan berulang. Dan ini bikin pusing sih, gimana caranya nanti MCU dan juga para sutradara akan bikin. Karena memang digadang-gadang setelah mereka memenangkan event di Doomsday, bahkan menang di Secret Wars, semua itu akan mulai dari titik nol lagi. Artinya akan ketemu sama sosok He Who Remains lagi. Dan ini benar-benar bakal memusingkan banget kalau memang jadi cycle-nya kayak gitu. Wah, kapan selesainya gitu. Tapi nanti kita akan bahas di ending video beberapa teori juga pendapat gue. Kita lanjutkan dulu keterangan dari Alex Perez ini. Dia mengatakan bahwa setelah He Who Remains selalu menang, dia menggunakan Alliance atau monster waktu untuk menghapus semua varian lalu membangun TVA. Jadi prosesnya dari awal itu sebenarnya kan akan dijelaskan di Kang Dynasty. Tapi berhubung memang ada beberapa kasus ini, akhirnya ceritanya nggak klimaks. Itu kan sebenarnya kita benar-benar kayak benar-benar kayak gatel gitu. Kenapa nggak diselesaikan aja gitu. Jadi sekarang digantikan dengan Dr. Doom dan mereka harus mengimprovisasi. Ceritanya pun sebenarnya hampir mirip sesuai dengan keterangan dari Alex Perez. Kita lanjutkan lagi, di mana dia mengatakan bahwa setelah dia membangun TVA menjaga Secret Timeline, alur utama MCU yang kita tonton sekarang. Tapi pada akhirnya timeline rusak lagi, kemudian varian muncul, perang multiverse terjadi lagi, semua hancur, He Who Remains menang lagi. Jadi jelas ya, gue ulang lagi. Ini benar-benar pusing ya. Gue ulang lagi karena memang lingkarannya bulat ya, bukan linear lagi ya, bukan apa lagi dengan vertikal lagi. Ini bulat. Konsepnya alurnya seperti ini, seperti rantai makanan gitu. Yang pertama di sini dijelaskan timeline akan rusak lagi. Itu benar-benar kita lihat ini kayaknya ke depan di Doomsday timeline benar-benar akan rusak. Bahkan di titik ini itu akan terjadi incursion, itu adalah salah satu upaya rusaknya timeline gitu. Nah, di momen ini timeline akan rusak lagi, kemudian varian muncul lagi, kemudian juga terjadi perang multiverse lagi yang kita sebut sebagai Secret Wars, kemudian juga semuanya hancur lebur karena incursion bertabrakan dan semuanya akan menyesal, universe alternatif pada putus, hancur semuanya, yang pada akhirnya He Who Remains menang lagi. Mampus gak tuh? Mampus gak tuh?
Mampus gak tuh kalau cerita MCU kayak gitu, keren banget gitu. Meskipun memang setelah nanti event-event loop ini udah selesai, gue nggak mau bahas multiverse lagi. Please MCU multiverse saga selanjutnya jangan ngomongin multiverse lagi karena ini udah pusing banget gitu. Jadi banyak orang mungkin yang nggak akan kekejar ceritanya gitu. Tapi kalau teman-teman sering ngikutin Daily Screen atau teman-teman gue yang lainnya pasti mulai paham lah. Justru jadi asik kalau kalian paham. Jadi subscribe, masuk aja bridgingnya. Kita lanjut lagi ke Alec Perez tadi dan kemudian dia menjelaskan di akhir dan siklus itu berulang selamanya. Sampai ada seseorang yang mungkin bisa keluar dari siklus bulatan tersebut. Gue duga itu bisa Reed Richards atau Dr. Doom atau Loki sekalian. Karena Loki sekarang lagi memegang kayak bener-bener kayak memegang multiverse. Dia nggak bisa kemana-mana. Cuman ada 2 kandidat yang bisa menghentikan siklus cycle dari He Who Remains ini. Yang pertama Dr. Doom, kemudian juga yang kedua adalah Reed Richards. Di satu sisi dia mengatakan bahwa Reed Richards sebenarnya ini adalah salah satu penyebab hancurnya multiverse. Karena memang dia sedang bermain-main dengan namanya konsep multiverse. Tapi kita lanjut lagi dengan keterangan dari Alec Perez. Dia mengatakan bahwa di masa ini para superhero lah yang merusak multiverse, bukan Kang. Karena sekarang ada beberapa improvisasi cerita. Karena memang ada masalah dari aktor Newton Majors-nya, akhirnya dibuat jadi Avengers Doomsday. Jadi sekarang bukan lagi Kang yang merusak multiverse ini, tapi justru para hero tersebut yang merusak multiverse. Tapi pada endingnya tetap yang gue tangkep adalah He Who Remains lah yang akan selalu menang. Siklusnya benar-benar putar. Kalian pasti ingat lah di Loki season kedua ketika si He Who Remains ketemu lagi sama si Loki Sylvie, dia kayak udah selesai. Udah sah gimana? Udah pusing kan? Gimana? Lu ketemu sama varian gue si Victor Timely itu kan? Bla bla bla. Terus gimana? Pada akhirnya kita akan sampai ke titik itu lagi gitu. Kalau memang benar terjadi, gila ini bakal pusing dan memusingkan banget. Menurut gue nggak cukup di beberapa tahun aja ceritanya gitu. Jadi gimana, tapi kita lihat aja nanti gimana. Tapi kita lanjutkan lagi. Di sini titik poin yang dikatakan oleh Alec Perez adalah para hero lah yang merusak multiverse. Kenapa kayak gitu? Karena memang udah terbukti sebelumnya di event-event ataupun di film sebelumnya. Yang pertama, Doctor Strange dan juga Spider-Man justru mulai mengacak-acak multiverse dengan yang terjadi di No Way Home dengan konsep-konsep incursionnya itu. Kita lihat dia baca mantra akhirnya hampir masuk tuh di alternatif dimensi lain. Semua orang-orang yang kenal dengan Spider-Man hampir masuk semua. Untung aja ada beberapa trik yang membuat Doctor Strange bisa menahan semua itu. Lanjut lagi di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kurang menghancurkan apa lagi situ. Doctor Strange justru bermain-main dengan namanya multiverse, ditambah lagi dengan Scarlet Witch, ditambah lagi dengan America Chavez, bahkan dia bisa bermain-main pakai konektivitas Bluetooth berapa ya, 100.1 kali versinya, dimana dia bisa mengendalikan variannya bahkan dari universe alternatif. Dia bisa mengendalikan variannya yang ada tinggal di 616, bisa melawan si Scarlet Witch di Gunung Undang-Gor tersebut. Udah sekuat itu level dari Doctor Strange. Dan secara tidak langsung dia justru melanggar aturan dari multiverse selama ini. Dan itu salah satu bentuk kenapa nanti terjadinya incursion. Salah satu penyebabnya adalah Doctor Strange. Dan kemudian selanjutnya baru Spider-Man. Bahkan gak cuma sampai di situ. Di film The Marvel di ending kita tahu sendiri bahwa Monica Rambeau terjebak di universe alternatif di mana ada X-Men yang eksis. Di mana dia tiba-tiba membelah semua itu, hampir aja terbuyar gitu ya. Dan akhirnya dengan kekuatan dari penggabungan dari Kamala Khan dan juga Captain Marvel disatukan dengan Photon itu, akhirnya dia bisa menempel dan juga mencegah masuknya multiverse lain ataupun makhluk lain ke 616. Tapi secara tidak langsung itu adalah sebab dan juga gambaran bagaimana nanti 2 universe itu bertubrukan dan akan terjadi namanya incursion. Itu udah digambarkan di film No Way Home, Multiverse of Madness, bahkan di The Marvel. Arahnya itu bahkan udah jelas banget. Bahkan di film nanti di bulan Juli ini, yaitu di film The Fantastic Four First Step, di sini dikatakan, dikasih bocoran bahwa Reed Richards belum jelas, tapi dia juga disebut sedang melakukan hal yang mengganggu struktur ruang dan juga waktu. Reed Richards secara nggak langsung bereksperimen sana sini, secara tidak langsung dia merusak ruang dan waktu. Makanya akhirnya orang-orang bisa menangkap sinyal dari perusakan ini, muncullah Galactus. Akhirnya dia mendeteksi ada Franklin Richards di sini dan dia akan menculik Franklin Richards. Intinya di sinilah Reed Richards adalah salah satu orang yang sama bersalahnya seperti Doctor Strange, yang secara tidak sengaja dan tidak sadar bahwa mereka juga akan menghancurkan yang namanya multiverse. Tapi tetap aja inti dari semua ini tetap walaupun hancur, kembali lagi ke siklus kayak cycle tadi, pada ujung titiknya
He Who Remains lah yang akan selalu menang. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah gue punya tambahan teori menarik berdasarkan apa keterangan dari Arif Paras tadi. Gue membayangkan bahwa Dr. Doom ini setelah dia tidak senang dan juga melihat kelakuan dari varian Kang ini, dia akan mengambil tindakan. Akhirnya dia bisa memutus rantai dari cycle tersebut, mengalahkan varian dari Kang, Council of Kang, bahkan He Who Remains, dan Dr. Doom nanti di satu titik akan menyelamatkan semua orang yang tersisa, semua superhero yang tersisa. Entah nanti ada ikut andil bantuan dari Reed Richard atau sebagainya, atau bantuan dari Doctor Strange, yang gue lebih yakin itu lebih bantuan Doctor Strange ya. Di sini Doctor Strange akan bertemu dengan Dr. Doom bahwa menyadari bahwa selama ini Dr. Doom itu baik, bisa menyelamatkan semua superhero dan menyelamatkan apa yang dilakukan oleh He Who Remains. Tapi tiba-tiba di satu titik ketika dia sudah menguasai Battle World, ternyata semua orang yang masuk ke Battle World itu dikuasai oleh sihir si Dr. Doom untuk menyembah ke Dr. Doom dan menganggap bahwa Dr. Doom ini adalah Tuhan mereka. Jadi di sini salah satu yang termasuk yang nggak terpengaruh ya Doctor Strange. Tapi Doctor Strange itu terpengaruh dengan kebaikan dari Dr. Doom. Dia tidak sadar bahwa semuanya dikendalikan gitu. Tapi di satu titik kalau teman-teman lihat ada di komik ya, di Secret Wars tahun 2015 ada istilah yang namanya Life Raft. Life Raft itu kayak gelembung di mana ketika masuk ke Battle World, orang yang superhero yang masuk gelembung ini tidak terpengaruh dengan sihir ataupun pengaruh dari Dr. Doom di Battle World ini, sehingga mereka bisa melawan balik gitu. Karena mereka yang salah satu yang sadar bahwa selama ini ternyata diperdaya oleh Dr. Doom. Apakah nanti mereka tetap mengusung Life Raft tersebut? Sejauh ini kita tidak tahu karena memang sejauh ini belum dirilis juga filmnya. Tapi berdasarkan dengan jawaban dari Alex Perez tadi, dia mengatakan bahwa MCU kayaknya tidak akan menggunakan istilah Life Raft tersebut, tapi lebih condong menggunakan kayak portal dimensi atau sihir dari Wong dan juga Sorcerer Supreme yang bisa melindungi dari mantra Dr. Doom. Jadi mereka-mereka inilah yang akan berontak pertama kali, termasuk juga di dalamnya ada Reed Richard mungkin akan melawan Dr. Doom, di mana dia melihat bahwa Storm dan juga Frank Richard terpengaruh oleh sihir dari Dr. Doom. Di sinilah mereka akan berjuang, dan cerita dalam komiknya sebenarnya kan seperti itu. Apakah mirip dengan dalam komiknya? Gua ragu. Tapi yang jelas Marvel landasan dasar ceritanya jelas dari arah sana. Tapi balik lagi secara keseluruhan seperti yang kita informasikan tadi, gue benar-benar tertarik dengan konsep looping yang kita lihat nanti di Avengers Doomsday. Bagaimana peran Dr. Doom bisa menyelamatkan kekacauan dari He Who Remains ini. Dan mungkin setidaknya nanti Loki akan bekerjasama sama Dr. Doom itu bakal pecah. Dan pada akhirnya Loki sadar bahwa Dr. Doom ini berkhianat. Wah, itu bakal keren banget ya. Alih-alih dia akan membunuh Loki, justru Dr. Doom akan mengajak kerjasama Loki tapi memperdaya. Gimana nggak keren nggak tuh? Dan juga di beberapa rumor yang mengatakan kalau Thor akan meninggal nantinya di film ini, yang mungkin pada akhirnya di Secret Wars akan dihidupkan lagi, tapi dia akan benar-benar meninggal di Avengers Doomsday. Mungkin aja terjadi. Dan tambahan terakhir terkait dengan multiverse saga ini, ada keterangan juga dari Alex Perez mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi tentang multiverse war ini sebenarnya ini adalah percobaan penyelamatan di 14.605 kali. Jadi mirip-mirip seperti apa dilakukan oleh Doctor Strange di Infinity War. Referensinya sama, tapi memang semua ini uji coba untuk penyelamatan multiverse yang dilakukan oleh Dr. Doom ataupun Loki ataupun para superhero. Tapi intinya ini adalah percobaan ke 14 juta kalinya bagaimana semua ini hancur, dan yang kita tonton selama ini mulai dari Infinity Saga sampai Multiverse Saga sebenarnya itu adalah ulah dari He Who Remains dari awal. Meskipun sehancur-hancurnya, sekeosnya, seyakin-yakinnya kita sebagai penonton bahwa sebenarnya sudah selesai, sebenarnya itu adalah awal dari mulai titik nol lagi, kembali ke He Who Remains lagi. Gue pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar di bawah dengan bocoran yang besar ini. Apakah ini kreatif, justru nggak kreatif, atau justru kalian justru benar-benar optimis dan menggebu-gebu hype dengan berita ini? Gue pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi ini layak banget untuk kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Gue pengen dengar pendapat kalian. Gimana nih? Bocoran yang udah cukup bikin hype ini, ternyata Marvel akan membuat cerita yang cukup memusingkan sebenarnya buat teman-teman yang gak ngikutin. Jadi buat teman-teman yang pengen diskusi setiap harinya terkait dengan konsep multiverse war dan juga konsep tentang timeline di MCU ini, pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So itulah update kita hari ini, sampai jumpa di update-update selanjutnya.